Selamat pagi Permisa. Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, tunjangan anggota DPR kembali menuai sorotan publik. Pemberian tunjangan harian senilai jutaan rupiah dinilai tidak sejalan dengan kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat. Polemik ini memicu gelombang demonstrasi di sejumlah kota besar sebagai bentuk protes terhadap kebijaksanaan yang dianggap tidak adil. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pagi ini, Tunjangan Legislatif Luka Ekonomi Bangsa. Bersama saya, Ica Riadatul. Pemberian tunjangan harian sebesar 3 juta rupiah kepada anggota DPR menjadi luka yang mendalam bagi perekonomian bangsa, terlebih di masa saat ini ketika banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Di saat rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok, berbagai demonstrasi mewarnai beberapa kota sebagai bentuk protes atas ketimpangan kesejahteraan tersebut. Fakta menunjukkan bahwa rata-rata anggota DPR menerima pendapatan hingga 100 juta rupiah per bulan, yang jika dirinci mencapai sekitar 3 juta rupiah per hari. Pendapatan ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah, dan berbagai tunjangan lainnya seperti subsidi bensin dan beras. Kondisi ini jelas jauh dari kehidupan masyarakat yang mayoritas bergantung pada pendapatan jauh lebih kecil, khususnya para pekerja informal dan buruh harian. Lebih ironis lagi, peningkatan tunjangan ini terjadi di tengah upaya pemerintah untuk menjalankan efisiensi anggaran secara besar-besaran. Pemerintah memangkas berbagai pos belanja kementerian dan lembaga hingga mencapai ratusan triliun rupiah, dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, serta memprioritaskan sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, di saat yang sama, alokasi anggaran untuk tunjangan DPR justru mengalami kenaikan yang bertentangan dengan semangat penghematan dan keadilan sosial. Apakah tidak ada rasa malu saat melihat rakyat yang berjuang sekeras itu, sementara mereka bisa menikmati tunjangan fantastis di saat yang sama? Tunjangan yang tinggi tersebut tidak hanya menimbulkan luka sosial, tetapi juga kegaduhan politik yang berpotensi mengalihkan fokus pemerintahan dari agenda pemulihan ekonomi nasional. Anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat justru terserap untuk keperluan legislatif semata. Demonstrasi yang terjadi mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap para wakil mereka yang dianggap jauh dari realitas kehidupan rakyat. Mereka menuntut reformasi anggaran dan transparansi dalam penggunaan dana publik agar anggaran negara benar-benar berpihak pada rakyat banyak. Bahkan demonstrasi menolak kenaikan tunjangan ini kerap berujung ricuh di Jakarta dan beberapa daerah lainnya, memperkuat sinyal bahwa masyarakat menuntut perubahan segera. Sebagai wakil rakyat, sudah sewajarnya para anggota DPR mengutamakan pelayanan dan perjuangan bagi kepentingan rakyat, bukan semata menikmati fasilitas berlebihan yang justru menimbulkan luka ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, sangat penting agar tunjangan legislator direvisi secara proporsional, sehingga mampu menciptakan keadilan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan publik yang saat ini tergerus oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Pemirsa, demikian editorial pagi hari ini. Saya Ica Riadatul, pamit undur diri.